Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didikku yang hebat semuanya. Di kegiatan MPLS kita di tahun ini di sekolah kita SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, Bapak akan menyampaikan materi yaitu cara belajar efektif. Di dalam video ini Bapak akan menyampaikan sekilas saja tentang beberapa tips cara belajar efektif sambil kalian nanti membacanya. Kata pengantar yaitu cara belajar efektif, suatu hikmah yang sangat besar bagi orang yang sedang menuntut ilmu, karena sejatinya setiap manusia yang hidup di dunia akan haus akan ilmu, baik itu ilmu di dunia, terlebih lagi ilmu di akhirat. Ada beberapa tips. Yang pertama adalah cari tempat yang nyaman. Jauhkan sifat malu untuk bertanya. Tulis ulang setiap materi yang diajarkan. Belajar dengan disiplin. Menjelang ujian jangan terlalu banyak belajar. Kurangi menghafal tapi berbanyak pemahaman. Tentukan waktu belajar yang baik dan tepat. Tentukan metode belajar menurut hati kita sendiri. Biasakan minum air putih setiap belajar. Ingat tujuan datang ke sekolah. Banyak membaca. Cintai pelajaran yang kamu suka tanpa mengesampingkan pelajaran yang lain. Ada satu lagi yaitu try and error dengan membuat flashcard. Yang pertama, cari tempat yang nyaman. Karena cari tempat yang nyaman ini adalah suasana yang nyaman akan membantu otak bekerja lebih prima. Karena pikiran sudah nyaman akan membuat hati kita akan turut senang. Ya, jadi intinya di sini adalah cari tempat yang nyaman untuk belajar. Yang kedua, tentukan waktu belajar yang baik dan tepat. Ya, kapan waktu belajar yang baik dan tepat itu kalian bisa menentukan sendiri. Karena masing-masing orang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terus yang selanjutnya adalah tentukan metode belajar menurut hati. Karena metode belajar ini tidak akan sama kembali lagi antara metode belajar A dengan metode belajar B. Membaca atau mungkin menulis atau mungkin dengan metode-metode yang lainnya. Intinya di sini adalah tentukan metode belajar menurut hati kalian. Yang selanjutnya adalah try and error. Jangan takut gagal, karena ada istilah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, intinya kita belajar, jangan takut gagal. Yang selanjutnya adalah belajar dengan disiplin. Mengatur waktu, kapan kamu mulai dan kapan waktu kamu istirahat. Ya, jadi belajar dengan disiplin. Ya, sisihkan waktu antara 1 sampai 2 jam untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di hari ini atau mungkin hari-hari yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah tulis ulang setiap materi yang diajarkan. Ya, karena di situ penting sekali apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Kita di sini menyalin atau menulis ulang poin-poin yang penting yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ini yang selanjutnya adalah mungkin hal yang kecil, tapi ini cukup membantu, yaitu biasakan minum air putih setiap belajar, karena di situ air putih itu adalah membantu untuk merefresh otak kita. Ya, karena terlalu berat dalam menerima materi pelajaran sehingga kita stres, kita bantu dengan merefresh otak kita dengan meminum air putih. Menjelang ujian jangan terlalu banyak belajar. Ini kebiasaan yang tidak baik dan sering dilakukan oleh para siswa-siswa. Kita rubah pola ini. Jadi jangan menggunakan sistem kebut semalam. Kita tinggalkan. Jadi belajar itu ya setiap hari minimal sehari 2 jam lah ya. Jangan terlalu banyak belajar ketika menjelang ujian. Jauhkan sifat malu bertanya.
karena ada pepatah juga di sini, malu bertanya maka akan tersesat di jalan. Kalau tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, silakan acungkan jari telunjuk untuk bertanya. Intinya jangan malu, jauhkan sifat malu jika bertanya. Dan selanjutnya, kurangi menghafal tapi berbanyak pemahaman. Ya, metode ini sangat-sangat membantu kita ya untuk menghafal itu. Ya, ingat pada waktu itu saja, tapi setelah itu kita lupa, tapi pemahaman itu akan ngikut kita dan selamanya dalam proses pembelajaran. Cintai pelajaran yang kamu suka tanpa menyampaikan pelajaran yang lain. Hilangkan sifat ini ya. Kita tidak perlu hanya satu yang kita suka terus yang lain itu dihilangkan, jangan ya. Tapi cintai pelajaran, tekuni yang kamu suka, tapi tidak menyampaikan pelajaran yang lain. Ingat tujuan datang ke sekolah. Tujuan datang kita sekolah adalah mencari ilmu, menuntut ilmu. Jauhkan sifat-sifat jelek yang telah meracuni pikiranmu. Banyak membaca, karena banyak membaca membuka jendela dunia akan terbuka. Membuat flashcard, catatan-catatan kecil, hal yang penting ini sangat penting kita lakukan. Minimal ada catatan-catatan penting. Oke, mungkin itu sekilas video yang Bapak sampaikan dalam kegiatan MPLS tahun 2021 di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.